Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian para santri rep, pada kesempatan malam hari ini temanya mizanun lis-shadiqina wal kadhibina. Mizanun lis-shadiqin wal kadhibin. Mizan itu timbangan. Timbangan itu alat ukur timbangan. Nah, timbangan untuk orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, dan timbangan untuk orang-orang yang dusta, untuk orang-orang yang bohong. Nanti kira-kira kita ini masuk yang mana ya? Masuk shodiqin atau masuk yang kadhibin? Ini penting kita punya timbangan. Jangan cuma punya timbangan di rumah aja, Bu. Ya, nimbang alat berat badan, awak lagi gemuk, kurusin ya. Ya, ini penting ini mizanun lis-shadiqina wal kadhibina. Timbangan untuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, ya, dan untuk orang-orang yang dusta, orang-orang yang bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi akhlaqihi wa bi karamatihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa raf'ul himmati anil khalqi huwa mizanul fuqara'i. Ya, ini sebelumnya, tema sebelumnya kan melaporkan, ya, melaporkan keinginan-keinginan, melaporkan hajat-hajatnya, ya, melaporkan kebutuhan-kebutuhan, wadul ya cerong, wadul, lapor keinginan-keinginannya pada makhluk, huwa mizanul fuqara. Maka itu merupakan timbangannya orang-orang fakir. Timbangannya orang-orang fakir. Nah, orang-orang sufi, para wali-wali Allah, itu mengklaim dirinya itu adalah fuqara. Maka dalam kitab-kitab selalu bilang al-fakir ila rabbihi atau ila rahmati, ila rahmati rabbihi. Al-fakir, orang yang butuh. Nah, jadi ada orang fakir. Kalau para wali itu fakirnya betul-betul butuhnya hanya Allah. Enggak butuh sama makhluk. Ya. Nah, kita ini butuhnya sama Allah apa pura-pura butuh sama Allah? Nah, ini nanti akan ketahuan. Kita akan ketahuan. Nah, waraqul himmati anil khalqi wa mizanul fuqara. Nah, melaporkan keinginan-keinginan, harapan-harapan kita, tujuan-tujuan kita, ya, pada makhluk, ia merupakan timbangannya orang-orang fakir. Waqimul wazna bil qist. Ya, dan kerjakanlah kalian timbangan, lakukanlah timbangan kalian dengan dengan adil. Maksudnya ya nimbang ya adil, kalau nggak adil terus gimana kan? Berarti ada kecurangan kan gitu. Nah, maka timbanglah diri kita ini dengan timbangan yang adil sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimul wazna bil qist. Timbanglah timbangan kalian
timbanglah kalian dengan timbangan yang adil. Dengan timbangan yang adil itu maka apa? Fayad hiru as-shadiqu bisidqihi. Maka akan kelihatan orang jujur dengan jujurnya, orang yang benar dengan kebenarannya. Pun wal mudda'i bikadibihi. Pun orang yang pura-pura atau ngaku-ngaku jujur, ya dia akan ketahuan dengan kebohongannya. Maka ayo kita timbang nih, kita timbang. Ya, ini bab akhir jadi ya tentang nimbang. Dari awal kita ngaji ini kira-kira ada asarnya enggak, ada dampaknya enggak kita ngaji. Ya. Jadi timbanglah dengan timbangan yang adil agar apa? Agar tahu yang benar ya dia akan tahu dengan kebenarannya. Kalau dia bohong ya dia ya atau pura-pura benar, pura-pura jujur ya dia akan ketahuan kebohongannya. Kenapa? Karena timbangannya benar. Nah, waqad ibtalallahu bihikmatihi wa wujudi minnati al-fuqara alladhi laysu bisadiqin. Sungguh Allah Ta'ala itu telah mencoba, telah menguji, ya, telah menguji dengan apa? Dengan kebijaksanaan Allah. Allah itu maha bijaksana. Kalau Allah tidak bijaksana, mungkin kita sudah dipites. Tahu dipites ya? Kayak nyamuk itu. Kenapa? Ngeliat ulahnya kita ini yang suka ngelawan sama Gusti Allah, suka lalai dengan Allah. Boleh Gusti Allah nggak bijaksana. Ya siapa sih? Jadi kandani sing rajin, ngajine sing sembayangi rajin, nyambet gawe kerjane yang rajin. Kayak masih males-males. Tapi alhamdulillah, ya Allah Taala maha bijaksana. Syukuri itu, syukuri. Wa wujudi minnatil fuqara, dan wujudnya anugerah Allah yang diberikan pada orang-orang yang fakir. Ya ingat kalau nyebut fakir berarti ada dua di sini. Fakir yang betul-betul fakir, yakni para sufi, para orang yang bersih hatinya, para wali-wali Allah. Kemudian sufi yang kedua, fakir yang kedua adalah apa? Alladzina laisu bisadiqin. Mereka yang pura-pura jujur, pura-pura artinya ngaku ya ngomongnya butuh tapi enggak butuh. Apa namanya itu ya? Ya. Jadi orang-orang yang katanya butuh tapi dia enggak butuh. Ya Allah aku butuh ya Allah. Tapi tidak ada yakin sama sekali lek Gusti Allah ku sing maha memenuhi. Yakinnya apa? Yakinnya aku butuh kerjaan. Ya, yakinnya apa? Sing iso memenuhi kebutuhan hidupku ya pekerjaanku iki. Saat ini aku butuhnya kerja. Itu namanya fuqara juga, ya, fuqara yang laisu ya bisa dikit. Dia begitu. Ya. Nah, orang yang begitu alladzina laisu bisadiqin dia adalah bidhari makamanuhu minar rahbati. Dia adalah orang yang menampakkan apa-apa yang mereka sembunyikan. Contohnya adalah rasa senang dunia. Ya, cinta dunia, cinta jabatan, cinta penghormatan. Yesus senang-senang dihormati, senang dihargai. Lek ora dihormati dadak kecewa. Kalau nggak dianggap langsung kabur, misalkan menganggap dirinya. Ini termasuk adalah apa? Laisu bisadiqin. Alladzina laisu bisadiqin. Orang-orang yang pura-pura butuh. Ini ya Allah ya. Ini sering ini. Ya. Wasirruhu minasyahwat, dan dia merahasiakan. Mereka merahasiakan ya apa? Syahwatnya. Ya. Apa? Karena fabtadalu anfusahum li abna'id dunya. Lah mereka orang-orang tadi yang pura-pura butuh, ya, katanya butuh sama Allah, tapi dia tidak butuh sama Allah. Dia pura-pura saja. Dia tidak benar lah. Ngakunya itu jujur timbangannya, tapi sejatinya dia tidak jujur. Nah, dia adalah orang yang apa? Rela merendahkan diri mereka, rela ya, merendahkan dirinya mereka kepada abna'ud dunya demi untuk mendapatkan dunia, demi untuk mendapatkannya jabatan, mendapatkan harta, mendapatkan dunia. Dia orang ini rela merendahkan dirinya. Piye carane?
gimana pun caranya, sekalipun aku nyembahmu, ngesot sama kamu, yang penting aku dapat. Wah, ini adalah alladzina laisu bisadiqin. Ya Allah ya. Dia rela begitu. Mubasitina lahum, dan dia menampakkan wajahnya dengan wajah yang senang kepada abda dunia. Wajah yang senang pada dunia itu. Wah, aku dapetin. Wah, aku dapetin. Aku ini senang banget. Ya. Bahkan muwaffiqina lahum ala ma rabbihim. Dan dia merasa cocok. Bukan merasa, dia itu cocok pada abda dunia, bahwa kebutuhan-kebutuhannya bisa dicukupi oleh tadi itu. Padahal sejatinya yang mencukupkan bukan pekerjaan. Banyak kok orang yang penghasilannya 10 triliun tapi pengeluarannya 11 triliun. Berarti kan ya, itu. Jadi dia itu ngerosok, ya, dia itu cocoknya sama orang-orang yang abda dunia, yang mepetnya sama orang-orang yang senang dunia tadi. Ya. Ya. Ini mengerikan ya. Apalagi madfu'ina an abwabihim, bahkan mereka rela terlempar di pintu-pintu ahli dunia, di pintu-pintu abnaud dunia. Dia rela berdesak-desakan nunggu dunia itu. Dia rela terlempar-lempar, antri macam-macam demi untuk mendapatkan dunia itu. Banyak nggak zaman sekarang? Dan sekarang banyak ya. Wah. Orang yang seperti itu adalah apa? Alladzina laisu ya bil kadzibin ya. Apa tadi? Bisodikin, laisu bisodikin. Ya, dia adalah orang-orang yang pura-pura butuh sama Gusti Allah. Nah. Ya. Maka di sini sudah apa? Fataru al-wahida minhum yatazayyanu kama tatazayyanul arus. Nah, sebagaimana coba kamu lihatlah pada salah seorang dari mereka, orang-orang yang tadi pura-pura butuh sama Allah, itu digambarkan seperti mereka yang berhias apa sih? Manten, arus itu manten. Manten itu apa sih? Pelaminan itu. Orang manten orang nikah itu kan dihias. Sampai rela nyewa mua, apa namanya Bu? Untuk yang mostik apa namanya? Make up itu namanya apa? Mua, ya. Rela itu, ya kan? Biar apa? Biar tampil lebih cantik, lebih keren, lebih jadi sumber perhatian, ya. Kan gitu nih, pengen dunia, wah, motornya apa? Mana ada jelek motornya? Tampil kan? Bicaranya, wong ki gak ngertinya awake dhewe iku, wah, sus. Ayo manten dulu, ditampil. Ya, bahkan apa? Mu'tinuna bislahi dzawahiri. Mantan itu kan yang dimunculkan itu apa? Dohirnya, pencitraannya, itu. Mua yang ratusan juta, panggungnya macam-macam, ngutang nendi ya, entah tempat dari ngutang, yang penting saya harus tampil cantik. Ibaratnya maaf, mau kreditan mobil aja, yang penting aku keren ya mobilan itu. Padahal pening kepalanya. Wah, gimana gitu. Nah, jadi nah, ya digambarkannya kayak gitu. Jadi lebih memperhatikan apa? Penampilan secara dohir. Mereka orang-orang itu adalah yang menimbangnya dengan dusta, menimbangnya dengan bohong. Tapi orang yang butuh, betul-betul butuh, maka dia menimbang dirinya dengan kejujuran, sehingga tahu, oh saya ternyata hamba yang masih banyak dosa. Oh saya hamba yang masih leha-leha, masih santai-santai. Ya, kalau untuk kebaikan, untuk mencari nafkah saya masih lelet, saya masih kendo, ibadah masih kendo. Tapi kalau untuk main-main yang sifatnya muspro orang nilai ibadah, itu semangat. Baik. Tapi kalau nimbangnya jujur kan bisa gitu kan? Kalau tapi nggak jujur, yo, tahu-tahu entah kemana-mana kan? Maka ayo, ya. Jadi ghafiluna an islahi sarairihim, dan dia lupa, ya, lalai dengan apa? Dengan tampilan dalamnya. Dengan tampilan dalamnya itu hati itu. Lebih memoles apa? Dohirnya, lebih pada pencitraannya, itulah orang yang pura-pura butuh. Dia bilang aku butuh ya Allah, aku butuh Engkau ya Allah. Tapi tidak memperbaiki hatinya.
ya, tidak memperbaiki hatinya. Yang diperbaiki, yang ditampilkan adalah pencitraan-pencitraannya, dohir-dohirnya. Ya memang zaman ini abot, tambah abot. Biyen jadi ya abot, sekarang lebih abot karena gampang sekali. Saya juga kadang terlena, lebih nyekel HP yo tahu-tahu sak jam ya. Sak jam membaca buku atau sak jam untuk motongin kayu atau sak jam untuk ngeram rumput itu banyak. Ya, tapi kadang kita lalai, kita ghafilun, ya ghafilun an islahi sarairihim. Lalai memperbaiki dalamnya. Yang ditampilkan adalah luarnya. Sampai dibela-belain nyewa mua ya. Mua. Apa sih katanya, Bu? Make up mua. Make up artis ya. Dibela-belain kita memoles diri kita, tapi lupa memoles hati kita ya. Ini makhluk tenan ya teman-teman ya. Jadi ayo mumpung kesempatan kita nyawa masih ada di hati, nafas masih ada dalam diri kita ya. Kata Ibnu Athaillah, nafas kita adalah permata ya. Anfasuka jauharatun, nafas-nafasmu adalah permata. Nafas yang menjadi permata yang bagaimana? Yang digunakan untuk selalu ingat Allah. Jadikan sarana kerja kita adalah kerja untuk sarana mendekatkan pada Allah. Perjalanan kita jalan juga, jadikan sarana perjalanan kita mendekatkan Allah. Apa? Bisa baca kulhu, bisa sambil sholawat, ya apapun. Ya, maka nafas-nafas kita itulah yang dinamakan nafas permata. Tapi kalau tidak digunakan, ya huflah itu ya. Allah alam bisawab ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini teman-teman sekalian, selanjutnya adalah walaqad wasamahumul haqqu wasmatan kasyafa biha auratihim. Nah, sungguh Allah Ta'ala yang Maha Hak itu telah menandai mereka dengan tanda. Sebab tanda itu Allah bisa membuka, Allah akan membuka celah-celah mereka. Ya, kita pencitraan, ya kan? Tapi dengan pencitraan itu Allah tandai. Ini orang ini pencitraan terus ini. Orang ini pakai koyok nganten terus ini. Ya, di make up ya tebel, begitu bersihkan nenek-nenek. Ya. Wajar kalau Ibnu Athaillah itu sering menggambarkan dunia itu seperti apa? Seperti luka yang bernanah ya, tapi dipakein pakaian sutra. Nah, dunia itu sangat cantik sekali kan? Sutra. Tapi begitu dipegang nanahnya keluar bau busuk. Ya gitu. Ya, memang seksi. Seksi, baik sekali. Jadi, nah itu ditanda itu teman. Ya, sungguh Allah menandai mereka orang-orang yang alladzina laisu bisodiqin. Ya. Mereka orang-orang yang pura-pura buta. Ya, yang menampilkan pencitraan itu ditandai oleh Allah. Di mana dengan tanda itu, dengan tanda-tanda pencitraan itu Allah bisa bukakan aibnya. Kan banyak kan, ya Allah, ini naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi kadang ya Allah, makanya para wali itu kan kadang ada wali yang disebut majdub, wali yang enggak ingat dirinya, enggak ingat dohirnya. Terus kadang yo iso telanjang barang kan, iso enggak jelas lah. Khariqul adat namanya. Khariqul adat itu bertolak belakang dengan umumnya orang. Umumnya orang kan ya pakai baju lah. Kalau telanjang yo malu kan. Kadang begitu. Ada kadang yang begitu. Ya makanya hati-hati kalau ada orang gila ya. Jangan bilang gila, jangan-jangan itu wali. Gak boleh kita menjelaskan, jangan-jangan jangan itu wali. Kenapa? Karena memang tadi dia butuhnya bukan Allah, ini gak ada. Ya Allah ya. Nah, wa adharu ahbarahum. Ya, dan Allah juga apa? Menampakkan kabar sejati. Artinya kabar sejati itu ya kabar-kabar yang benar tadi, orang-orang yang menimbang dengan timbangan yang benar. Maka Allah juga akan apa? Fa ba'da an kanat
nisbatuhum ma'allahi an law sadaqa ma'allahi ayyuqallahu Abdul Kabir. Nah ini. Kalau betul-betul sejati ditimbang dengan timbangan yang sejati, ya, dan dinisbatkan mereka itu dinisbatkan bersama Allah, selalu bersama Gusti Allah. Andai kata betul itu kita tuh selalu bersama dengan Allah, ya, maka dikatakan apa sama Allah? Abdul Kabir. Inilah hamba Allah yang agung. Abdul Kabir namanya. Apa? Abdul Kabir. Oh ini hamba yang agung. Kan kalau di apa kerajaan apa Prancis apa kerajaan yang dipanggil Sultan Agung, apa? Yang agung, apa itu? Ada yang agung itu uskup, yang agung atau ya ini Abdul Kabir. Kita kalau kita sudah begitu, ya sudah bersama Allah, butuhnya memang Gusti Allah. Ya. Lah wong lek sing disebute Gusti Allah, ono apapun rintangan dengan pekerjaan, apapun dengan diri kita, maka yang dilihat adalah Allah. Jadi jangan lihat masalahnya Pak Nando. Ya, kaya apa pentingnya pekerjaan kita, kayak apapun omset kita, yang bisnis loyo menurut lah nyambet gawe itu cuman syariat, apa syariat. Gue pantes deh cara wong ngomong, pantes wong yo kerja. Oleh pantes sapi yo glundang-glundung, kono sing mangan. Paham bahasa Jawa ya? Apa Nando? Itu. Ngomongnya. Ya. Jadi pantes manusia, pantes kayak kita ini ya pantes bocah cilik yo dolanan. Ya nyatane dapat duit itu. Mak. Pak. Memang manusia pantes kerja ya kerja. Tapi ingat, lek wong tadi butuhnya Gusti Allah, mbok kerjaane dapat, yo Gusti Allah sing memang lagi gak menuhin gitu. Lek dapat ya memang itu Gusti Allah itu loh. Jadi tenang, enak gitu loh. Kalau kita butuhnya Allah. Jadi sampean nek kon milih, sampean butuh Allah apa butuh duitnya? Oh, kadang ada orang, kamu butuh bapak apa butuh duitnya? Bapak lantalan, nak pulang-pulang, nak idak lah. Yang penting sen lah dikirim. Nah, itu kebal itu ganti itu nanti tertanam dalam alam bawah sadar. Sehingga apa? Ais awak pergi terus lah. Anakku gak butuh saya, wah repot. Jangan ya, jangan. Jadi begitu ya Pak Nando. Wah baru seminggu sekali misalkan lembur ketemu obat rindu tambah berat. Gak mau. Ya Allah ya. Jadi kembali teman-teman ya. Kalau kita betul-betul merapatnya sama Allah, bersamanya Allah, semua sarana yang kita kerjakan, pekerjaan kita apa, jadikan itu sarana wasilah kita mendekat butuh sama Allah, bukan pekerjaannya itu. Ya, ini seminggu yang lalu saya baca ini, 2 minggu yang lalu saya baca ini, saya terapkan. Saya kan lama nggak ngomongin bisnis, nah, gara-gara di media sosial viral, dari kiai ustadz itu bisnis ning pondok, santrinya di apa bisnis kan. Jadi saya ngetes ini lagi. Wes Gusti, aku kan mulang saiki. Saya yo mulang full, ora sempet dadangan. Wes aku njaluk butuh karo jenengan. Iki mumpung ana promosi, ana promo. Beli pupuk sekian dapat sekian. Betul, enggak lama ada orang telepon saya. Jam 10-an habis makan siang jam 11-an lah telepon. Betul ini distributor pupuk. Iya betul Pak. Boleh video call? Oh boleh. Buka. Oh Ustadz Bapak. Oh iya saya ada pondok pesantren. Tak videoin anak-anaknya lagi ngaji. Langsung Pak transfer 17.705.000. Alhamdulillah. Tuh, memang kalau butuh. Tuh datang lagi. Chatting. Pak, kalau Bapak di Sarangun kenal ini enggak ya? Kayaknya kenal itu nama orang itu enggak asing. Beliau sudah sering beli, Pak. Oh iya, gitu. Iya.
Orangnya WA, Pak saya butuh order lagi 2.700.000. Orang yang tadi disebut, padahal sudah 1 tahun lama saya nggak ketemu, nggak pernah kontak. Tak cek 2023 chat terakhir. Ini 2025 berarti berapa tahun tuh? Sejak pondok ini. Hampir 2.700.000 tuh. Kalau butuhnya sama Gusti Allah, kalau butuhnya duitnya datang repot. Besok-besok nggak. Tapi kalau butuh nyanding terus kan? Ya kayak Pak Nando butuh istri nyanding terus kan kapan saja bisa Pak. Ayo dek. Tapi kalau butuhnya duitnya datang, aduh piye ya, maka berkahnya paling berkah itu nyambut gawe sing nyanding karo pasangannya ya karo bojone. Mbok rekoso kaya kok. Ya sing jomblo mudah-mudahan ndang payu ya. Emang dodolan. Mudah-mudahan butuh lah, butuh kurca Allah itu mesti ya butuh. Ya, butuh. Ya Allah. Tapi sebaliknya nih, ini baliknya. Fa ukhrija an hadhi nisbati fasara yuqalu lahu abdu syekhil amiri. Tapi orang yang tadi pura-pura butuh sama Gusti Allah, ya. Akhirnya apa? Dikeluarkan nisbat kebersamaan dia dengan Allah. Akhirnya apa? Dijadikan apa? Abdu syekhil amir. Ya. Budaknya, ya. Budaknya siapa? Penguasa. Ya, karena dia menghamba pekerjaannya, dia akan dekat dengan penguasa apa terserah. Kalau menghambanya dengan parkir, ya nanti akan dekat dengan bos parkir. Kalau menghambanya dengan politikus, ya nanti akan dekat dengan para politikus. Jadi hambanya hamba para politikus. Tapi kalau butuhnya betul sama Allah, Abdul Kabir, hambanya Allah yang maha agung, hamba Allah yang maha agung. Tapi kalau pura-pura tadi, ya bahasanya apa tadi? Alladzina laisu bisodiqi. Maka dia menjadi hambanya para penguasa, para pemimpin. Yo, pemimpin. Maka harus ya walaupun kita kerjanya ada pemimpin, ada pimpinan, ada bos macam-macam, tetap butuhnya Gusti. Gusti Allah butuhnya tenang, tetap apa? Ya kerja yo tenang, kerja yo yakin, kerja yo aman, kerja yo menikmati, kerja yo senang. Karena apa? Karena bayangannya adalah aku butuh karo Gusti Allah. Lek kerjaan iki wasi lantaran. Iyo sekarang bosnya misalkan ya. Saya dulu waktu mau beli kebun itu setiap ketemu orang, hampir semua orang mengatakan, oh kalau beli kebun situ tidak aman. Wah, tidak aman. Tak jawab. Aku tukunin karo Gusti Allah. Mana tahu begitu aku tuku premannya dimatikan karo Gusti Allah. Lain. Ya harus saya tetap beli itu. Beli ya agak mikir terserah harus beli. Ya alhamdulillah aman. Ya mungkin preman sadar ya. Kedua pilihannya. Mudah-mudahan aku beli premannya tobat sadar kan beres. Tenang toh jadi kerjanya. Lah iku Pak Nando. Nah, apalagi kalau sudah levelnya pemimpin, sekali-kali sholat dihadiahkan untuk anak buahnya. Terus aku sholat hadiah untuk anak buahku sing dekil gini. Nah, aku sedekah, aku niatkan untuk itu supirku sing dekil. Loh, Pak Nando. Kalau ada levelnya pemimpin itu harus begitu. Kalau levelnya masih dirinya sendiri itu kan kita juga pemimpin anak kita, pemimpin istri kita. Yuk sholat hadiah, hadiahkan anak istri. Nah, gitu. Kita adalah pemimpin. Semua kita adalah pemimpin. Ya kan? Nah, ya jadi kalau kita sudah bohong, pura-pura butuh sama Allah, itu sama dengan tadi menjadi budaknya para pemimpin. Nah, pemimpinnya kita siapa ya kalau kita menghamba ya karena kita pengen butuh kan, butuh diberi misalkan, yo bicara nih ya 1000 jurus dikeluarkan, bagaimana orang ini ngasih ya kan, ngasih. Jadi harus timbang dengan timbangan butuh sama Gusti ya, butuh sama Gusti Allah. Nah, kemudian ulaikal kadzibuna 'alallahi ta'ala as-sadduna al-ibada an suhbati auliyaillah. Mereka orang-orang yang dusta atas Allah
yang pura-pura tadi, ya, dusta kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang merintangi, menghalang-halangi, ya, hamba-hamba, merintangi, ya, orang-orang hamba-hamba yang mau berteman, menemani para kekasih Allah. Mau ngaji dihalang-halangi, mau apa ngalang-halangi, ya. Itu ada hati-hati itu, hati-hati. Ya, coba di manajemen waktunya. Ngaji ya butuh, sangat butuhnya, menjadi lantaran wasilah kita mengenal asma Allah, kita mengenal Allah, sifat-sifat Allah kita ngerti, ya, halal haram kita ngerti. Jadi maka kedekatan kita jadi lebih dekat, ya. Jadi itu. Li'anna ma yashhadu al-awwam minhum yahmalunahu ala kulli muntasabin ilallah. Nah, karena orang-orang yang awam, ya, orang-orang yang awam, yang mereka dari orang yang dusta tadi, orang-orang yang pura-pura putus sama Allah, adalah mereka yang paham membawa bahwa semua itu dinisbatkan kepada Allah. Jadi cuma ya karena dusta tadi, ya kan? Paham semua ini adalah Gusti Allah, tapi yo orang awam kan kadang begitu. Jadi apa? Shodikin, wa ghairu shodikin. Bener atau tidak benar nggak tahu akhirnya. Namanya orang awam kan. Tapi kalau orang yang alim, orang yang ngerti kan tahu. Oh ini nggak boleh. Oh ini boleh. Oh itu dilarang kan tahu. Ya kan? Nah maka apa? Fahum hujubu ahli tahqiq. Mereka orang-orang yang dusta, orang-orang yang ngaku-ngaku putus sama Allah tapi tidak butuh, adalah ahli hijab. Hujubu ahli tahqiq. Mereka adalah orang-orang yang menghalangi kepada ahli hak, ahli nyata, ahli hak, ahli Allah. Jadi mau ngaji ya dilalah ono wae macam-macam. Jadi terhalang sehingga tidak mengenal Allah yang hak. Terus wasuhubu syamsi ahli taufik, bahkan menjadi mendungnya matahari taufik, matahari pertolongan. Ini bahasa-bahasa ini ya, bahasa kiasan. Jadi matahari itu kan harusnya menyinari kita dengan cukup kan, tapi kan ada mendung, mendung. Hanya sinar matahari kan menolong kita dengan segala aktivitas apa bisa, tapi karena mendung akhirnya apa? Mau pergi, aduh nanti hujan ini, aduh ini nanti saya hanya apa PW di rumah, sudah jadi pergilah, santai aja kan gitu kan. Nah hanya apa, terhalang taufiknya sampai ke kita. Mereka adalah orang-orang yang ahli dusta, orang-orang yang menimbang dirinya dengan pura-pura butuh sama Allah. Ya, ini digambarkan ya. Dorobu tubulahum. Bahkan mereka orang-orang yang dusta adalah mereka nabuh kendang. Orang kalau mau perangan nabuh kendang itu, perang. Ya. Wa nasrul a'lamahum, dan dia mengibarkan bendera mereka. Kibarkan bendera mereka. Oh semangat tuh. Ayo perang. Oh semangat. Wala bisu duru'ahum, dan dia pakai pakaian perang. Oh, ini pakai pakaian perang. Tapi apa yang terjadi? Wa idza waqa'atil hamlatu wallau ala aqtabihim nakisi. Begitu dikomandangkan perang. Wah, tadi ramai tuh, kendang tamu, perang bendera di. Begitu terjadi betul perang, dia lari terbirit-birit dengan tongkat-tongkat mereka. Itulah gambaran orang yang pura-pura butuh sama Allah. Berarti kita kalau pura-pura ya lari terus sama, gimana Allah mau ngasih ketenangan pada diri kita? Bagaimana Allah mau ngasih rezeki kepada kita yang, ya kan? Laum kita pura-pura. Maka ayo ya, tanamkan yakin, hakul yakin, mantep, madep, kita butuh sama Gusti Allah. Adapun kerjaan kita macam-macam tadi, yang macam-macam kerjaan kita itu yang tentu harus diridhoi Allah, harus halal ya. Itu adalah wasilah. Sehingga Pak, kita dapat dikit yo. Ya memang Allah kasih segitu. Yakin ada kali nanti Gusti Allah pasti akan ngasih lebih banyak, kebutuhan kita banyak. Di hadis itu
Allah itu meletakkan kebutuhan kita itu di langit, Pak. Di arsy. Nah, itu berguguran, runtuh rezeki kita itu tergantung ala qadri ihtiyaji. Tergantung kebutuhan mereka. Butuhmu berapa? Ini harus yakin, ya. Butuhmu misalkan 10 juta. Jane nek arsy wis disiapkan puluhan juta. Butuhanmu kan nggak cuma 10 juta. Udah disiapin. Kalau kamu butuh betul, nanti grrrk, nanti jatuh ke 10 juta. Serius itu begitu. Apa yang mau diragukan? Ya, maka saya selalu berpesan apa? Lek kowe wis duwe gawean. Serumit apapun gaweanmu, serumit seberat apapun kerjaanmu, lek iku tidak melanggar aturan Allah, tidak melanggar aturan norma agama, norma negara, gandulono, cekelono, pegang. Pelajari pekerjaanmu itu. Kalau pindah tempat nanti masalah baru lagi, ya pindah masalah baru lagi, ya Pak ya, iya kan? Masalah baru lagi. Tapi kalau kita pelajari, kalau perlu cari mentor, dan memang bukan kalau perlu cari mentor, harus punya mentor. Mentor itu apa? Tempat kita konsultasi, yang omongannya jangan tantang, lakukan. Kalau beliau sudah menyampaikan begini, kerjakan. Harus punya gitu. Aku kan cuma pedagang cilok. Loh, kan levelnya ada bos cilok kan? Pengen nggak jadi bosnya? Kalau punya konsultan sama bos cilok, bisa nggak jadi bos cilok? Ya bisa. Nah, konsultasikan. Atau nggak jadi bos cilok, tapi nanti kan dapat uang itu kan? Kalau kerja itu kan? Kan hukumnya begitu, sababiahnya kan kerja ya dapat uang. Nah, uangnya bagaimana nih untuk mengelola? Nah, konsultasikan. Bukan tentang seberapa besar uangnya, tapi bagaimana kita bisa mengelola uang. Saya selalu mengajarkan anak-anak kita yang kecil-kecil itu. Nah, uang jajanmu 100.000, bagaimana uangnya bisa jadi 500.000 dalam 3 bulan? Mana caranya, Pak? Caranya, tuh belikan ayam yang warna-warni. Satu ekornya berapa? 5.000 ya? 5.000. Kalau 100.000 dapat berapa? 20.000. 20 ekor kan? 3 bulan jual tuh. Kamu makannya berdua sepiring sama ayam. Dibagi 2 sama ayam. Teman-temanmu yang nggak habis ayam apa makannya kasih ke ayammu. Ya. 3 bulan ayam itu besar. Kalau satunya 25.000, udah 500.000 kan? Oh, yuk kalau mati semua gimana? Jangan pikir mati semua. Latihan dulu. Coba lagi ya lah. Ya, untuk apa? Merespon cara berpikir. Jadi bukan tentang ya betul dalam ilmu kecerdasan finansial ini ngomongin finansial ya. Orang bisa kaya itu cuma 2 syaratnya. 1 punya pekerjaan. Yang 2 punya ngerti ini kebutuhan, ini keinginan. Beres. Nah, kan kita banyak nggak ngerti. Keinginan semua isinya ya kan? Nah, punya uang 3 juta, keinginan semua, kebutuhannya nggak seberapa, ya kan? Padahal jadi kalau butuh nih anak 2, anak 2 sekolah lah, pada sekolah di pondok misalkan, kita berdua di rumah berarti 4 kan? Kira-kira 1.500.000, 2 juta cukup nggak? Untuk butuh, untuk makan, untuk yang butuh lah butuh. Kalau keinginan itu kalau tidak dituruti nggak bikin mati, itu namanya keinginan. Kalau butuh, kalau tidak dituruti bisa bikin mati, itu namanya butuh. Nah, kira-kira ada nggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, orang meninggal sebulan tidak merokok gitu. Ada? Ada. Karena rokok itu keinginan bukan kebutuhan. Tapi ada nggak sebulan tidak makan mati? Ada? Bisa 2 hari kan. Itu kebutuhan sama? Oh cukup. Kalau gaji 3 juta kan 1 juta bisa dilipat gandakan. Wah, gimana caranya? Cerdas finansial. 2 aja sebenarnya. Punya pekerjaan, apapun pekerjaan. Yang kedua, tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Oh, jadi saya sering, ini saya bebannya banyak gini. Kamu punya apa? Mobilnya apa? Kredit, jual mobilnya. Bilang gitu.
punya rumah berapa, rumahnya 2, 1 sudah lunas, 1 kredit, jual. Jadi kan kalau jual kan punya uang lebih. Nanti belajar berikutnya. Ini gitu loh Pak. Nah, orang yang kita kadang ragu itu gara-gara apa? Gara-gara tadi besar pasak daripada tiang, terus minta sama Allah pura-pura Bu, padahal tidak Bu. Kenapa? Bayang-bayangmu itu sudah kerjaan gue gak nutup. Ayo nak. Bukan Allah yang maha ngasih. Kalau sudah butuhnya sama tadi beres itu beres. Nah, latihlah ya. Apa? Dilatih ya. Apa? Dilatih. Nah, jadi orang yang tadi kembali, orang yang pura-pura butuh, itu mereka orang-orang yang dusta pada Allah digambarkan seperti apa? Orang yang mau berperang, nabuh perang, nabuh gendang, semangat, benderanya bajunya sudah baju perang, begitu komando perang, lari dengan tungkang-tungkangnya apa namanya, tungkak-tungkak mereka, wah lari. Itulah mereka gambaran yang tidak butuh sama Gusti, yang pura-pura butuh. Sehingga itu aku butuh sama Allah, udah gini, akhirnya apa? Larinya ke rentenir lah semacam repot, tambah acur, ya kan? Tambah acur. Tapi kalau butuhnya ilmu, dikasih tahu ilmunya begini, begini, ayo seperti, ayo, ya, gitu. Nah, kemudian alsinatuhum muntolikatun bid'ah. Lisan-lisan mereka, orang yang mengaku-ngaku itu, yang dusta itu, lisannya itu isinya dipenuhi dengan apa? Dengan pengaku-ngaku aja, ngaku-ngaku aja, ngaku-ngaku. Wa qulubuhum khaliyatun minal taqwa. Wa qulubuhum khaliyatun minat taqwa. Hatinya mereka kosong dari takwa. Ya, kalau hati sudah kosong dari takwa, yuk gak akan butuh sama Allah. Butuhnya adalah yang bentuk dohir tadi, pencitraan tadi. Bentuknya pencitraan saja. Nah, yang nampak-nampak saja. Nah, jeroannya tidak dipikirkan. Ya. Jadi takwa. Ya. Takwa. Alam yasma'u qaulahu, ini agak panjang. Alam yasma'u qaulahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Apakah kalian, ya, mereka orang-orang yang dusta tadi tidak mendengarkan firman Allah? Liyas ala shodiqina an sidqihim. Ya, Allah akan bertanya pada orang-orang yang jujur dari kejujuran mereka. Nah ingat, orang yang jujur saja Allah akan tanya. Ya, akan tanya. Ataro idza sa'ala shodiqin. Apakah ya, kalian lihat ketika Allah bertanya pada orang-orang yang jujur, ya, orang yang benar, orang yang jujur. Ayat ruku al-mudda'ina min ghairi su'alin. Apakah Allah juga akan meninggal orang yang tadi tidak jujur, tidak ditanya? Tentu wong jujur aja apalagi enggak jujur. Jadi jujurlah, mari kita jujur. Jujur apa? Butuh, betul-betul butuh sama Gusti Allah. Butuh. Caranya isi takwanya. Karena orang yang hanya ngomong-ngomong, ngaku-ngaku aku butuh, sejatinya hatinya kosong dari takwa. Ya. Alam yasma'u qaulahu ta'ala. Apakah mereka orang yang dusta itu, yang ngaku-ngaku ya, putus sama Allah itu tidak mendengarkan ayat Allah? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa satarud. Saya agak kurang diangkat ini baru terang. Udah beli kacamata tapi kebiasa jadi sering lupa. Wakul ya, wakul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, ya, i'malu, beramalah kalian semua, bekerjalah kalian semua. Ya, karena Allah akan melihat amal kalian. Bekerjalah kamu. Karena Allah akan melihat kerjamu. Ya. Bukan cuma Allah, Rasul juga akan melihat. Wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Wa saturudduna ila alimil ghaibi, dan kita akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui yang samar. Yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya. Dan
Ya, menyaksikan tadi. Dan Allah akan kabarkan kepada mereka dengan apa-apa yang mereka lakukan, yang mereka amalkan. Maka ada apa namanya? Usul fikih itu ada kaidah itu al ajru bi qadri ta'ab. Upah itu diberi ya, sesuai dengan tingkat kepayahannya, level kesulitannya. Ya. Sulitannya meningkat pasti akan tinggi bayarannya. Seiring dengan kesulitannya meningkat bayarannya. Artinya apa? Ya beramallah karena Allah akan melihat amalmu. Kerja sing bener gitu kan. Maka Allah pasti Anda jaluk pasti akan di. Maka ada lagi juga di situ ya. Di sini Ibnu Athaillah juga menyampaikan. Kalau orang itu sibuk dengan Allah, sibuk dengan hal-hal kebaikan, artinya sibuk dengan ihsan ya, dengan berbuat baik sampai dirinya lupa minta sama Allah. Enggak perlu minta Allah kasih. Loh. Sibuk dengan ya sama lah kayak kita bekerja sama bos. Pokoknya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya, suruh kerja, libur-libur, terus kerja ora nakon bos, aku gaji ndak bos? Enggak nanya itu, pokoknya kerja sing dikerjaan suruh bos itu nyuruh kerjanya apa. Tetap enggak tiba-tiba tanggal gajian 5 iya Pak ya? Apalagi ini Gusti? Oh, alim bil ghaib. Gusti Allah Maha ngerti apa yang tidak bisa kita lihat. Oh, tahu. Ya, mulanya apa wis fokus kerjamu. Ya, apa kerjamu? Kalau masih bingung kerja apa, wis penting kerja, ora usah pilih-pilih kerja. Ada kok nggak pilih-pilih kerja lah repot. Ya. Ada saya dulu itu mbok anu wong sing suruh ngosek WC asal ada bayaran aku mau ngosek WC. Apa nanti? Lho iya Pak, kerja. Lek butuh karo Gusti Allah mbok pimpinane nakale kaya apa lek lho kita butuh karo Gusti Allah kok. Ya tenang saja toh. Mbok pimpinane galak. Kadang ngopo kamu berhenti aku pimpinanku nyuruh-nyuruh terus. Manajerku nyuruh-nyuruh terus, aku nggak tahan begitu itu. Nah kalau butuh sama manajer ya gitu, ya toh. Ternyata pindah pekerjaan, ya ngono kemeneh. Tambahan, ya lah sampun. Jadi lek butuh ngurus itu kan beres. Ya dilatih ya, dilatih. Apa? Dilatih. Ya. Fahum fi idhari ziyis sadiqin. Ya. Mereka orang-orang yang apa tadi dusta adalah mereka yang menampakkan ya pakaian-pakaian apa kejujuran. Mereka orang-orang yang ya ini kembalinya kemana? Ya mereka orang-orang yang ini lebih menampakkan ya, pencitraan-pencitraan. Ya wa amaluhum amalul mu'ridin, dan amal mereka, pekerjaan mereka orang-orang yang dusta tadi ini bertentangan. Bertentangan. Ngomongnya A, B yang dikerjakannya bertentangan. Ya, mereka lah orang-orang yang mendustakan. Maka ayo, ya tadi judulnya apa? Cantik sekali judulnya ya. Mizanun lis-shadiqin wal kadibin. Timbangan untuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang betul-betul fakir, betul-betul butuh sama Allah, dan orang yang pura-pura butuh sama Gusti Allah. Mudah-mudahan ya Allah selalu tanamkan di dalam hati kita ya yakinan shadiqon, keyakinan yang mantap ya, keyakinan yang mantap. Rabbi zidna ilman ya, Allah selalu tambah di dalam diri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita, teman-teman kita, selalu ditambahkan ilmu yang manfaat, selalu bertambah ilmunya dan keyakinan yang mantap. Allahu Akbar, Allahu waliyut taufiq ya, Allah yang menguasai pertolongan, Allah yang menguasai ya seluruh yang ada di cakrawala bumi, semua langit bumi semuanya adalah kendali Allah. Kalau kita butuhnya sama Allah beres sebenarnya, beres selesai. Kemudian kita selalu mantap ya, Allah tolong, Allah beri taufik kita, beri inayah kita, beri pertolongan sama kita, beri hidayah sama kita, sehingga ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu waliyut taufiq. Minggu depan insyaallah babur rizki taatur razzaq. Ini lebih seru lagi. Ya, ini saya kasih bocoran. Pintu rizki adalah taat sama zat yang memberi rizki.
Kalau teman-teman sering kesulitan rezeki, maka pintunya adalah taat sama si pemberi rezeki. Nanti disimak ke depan, jawab ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan proses, gampang, gampang, senang dengan kebaikan, senang ngaji. Ya, mazil tak toliban, mazil tu toliban. Jangan berhenti jadi santri. Ya, kita jangan berhenti menuntut ilmu. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.